Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Arya Dava Agung Gipari dengan NIM B1A1240443. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi ataupun jawaban saya dari soal esai yang diberikan sebagai bagian dari pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Dagang. Materi dan pembahasan yang akan dibahas mencakup 4 topik penting, yaitu jenis-jenis pembantu perusahaan dalam KUHD, akibat hukum badan usaha yang tidak memiliki atau tidak memperbarui dokumen perusahaan, perbedaan urusan dan pengelompokan perusahaan menurut hukum dagang di Indonesia, serta asas-asas dalam kontrak dagang, beserta contoh pelanggarannya yang sering terjadi dalam praktik bisnis Indonesia. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami materi hukum dagang dengan lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi dan jawaban yang telah saya analisis. Baik, soal pertama yaitu jelaskan jenis-jenis pembantu perusahaan yang dikenal dalam KUHD pasal 62 sampai pasal 68 KUHD. Berikan contoh peran masing-masing dalam kegiatan usaha modern. Baik. Pembantu perusahaan dalam KUHD pasal 62 sampai pasal 68, pembantu perusahaan dibagi menjadi dua kategori besar, pembantu dalam perusahaan internal dan pembantu luar perusahaan eksternal. Pembantu dalam perusahaan adalah pihak-pihak yang sangat terkait secara langsung dengan operasional pengusaha. Contoh umumnya meliputi kasir yang melayani transaksi harian dan mengelola kas perusahaan. Mungkin contoh lainnya satpam yang menjaga keamanan fasilitas operasional, serta tenaga administrasi dan petugas gudang yang menunjang kelancaran aliran barang dan informasi. Selain itu, pembantu dalam perusahaan juga meliputi bagian-bagian yang melaksanakan fungsi manajemen internal seperti pimpinan cabang atau pemegang prokura yang memiliki kuasa untuk mewakili perusahaan dalam tindakan hukum tertentu. Sementara itu, pembantu luar perusahaan adalah pihak ketiga yang hubungan kerjanya kurang intim, namun tetap berperan penting dalam aktivitas komersial. Contoh klasiknya adalah makelar atau broker yang mengkoordinasikan transaksi atas nama perusahaan, serta komisioner yang menerima komisi atas penjualan atau perantara perdagangan. Kedua kelompok ini penting untuk dinamika aliran informasi, pasar, dan jaringan distribusi perusahaan. Baik, soal yang kedua adalah bagaimana akibat hukum apabila suatu badan usaha tidak memiliki atau tidak memperbarui dokumen perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Oke. Akibat hukum tidak memiliki atau tidak memperbarui dokumen perusahaan seperti akta pendirian, NPWP, NIB, sesuai peruntukan wilayah dan jenis usaha, dan ada juga SIUP atau TDP, serta dokumen perizinan sektoral memiliki peranan sebagai fondasi kepatuhan hukum dan kelayakan operasional bila sebuah badan usaha tidak memiliki dokumen tersebut atau tidak melakukan pembaruan sesuai ketentuan perundang-undangan. Beberapa akibat hukum bisa terjadi. Status hukum tidak jelas, perusahaan bisa dianggap tidak memenuhi syarat hukum formal untuk beroperasi, mengakibatkan pembatasan hak-hak hukum seperti kemampuan untuk mengajukan kontrak bernilai, mengikuti tender negara, atau mendapatkan perlindungan hukum tertentu. Resiko sanksi administratif berupa denda, pembekuan kegiatan, atau pencabutan izin usaha bisa diberlakukan oleh otoritas berwenang. Hambatan pembiayaan dan akses pasar, bank dan investor cenderung menghindari partisipasi jika dokumen legalitas tidak lengkap, sehingga peluang pendanaan dan ekspansi menurun. Potensi sengketa dan tanggung jawab pribadi. Ketidaklengkapan dokumen dapat meningkatkan risiko tanggung jawab pribadi jika bentuk badan usaha tidak jelas atau jika status hukum perusahaan dipertanyakan dalam sengketa kontrak.
ancaman pidana atau perdata. Beberapa pelanggaran dokumen bisa menimbulkan sanksi pidana administratif atau kewajiban ganti rugi perdata terhadap pihak lain yang dirugikan karena ketidakpatuhan yang telah dilakukan. Baik, soal yang ketiga adalah jelaskan perbedaan antara urusan perusahaan dan pengelompokan perusahaan menurut hukum dagang yang ada di Indonesia, serta berikan contohnya. Baik, urusan perusahaan dan pengelompokan perusahaan merujuk pada seluruh aktivitas operasional, kewajiban, hak kekayaan, serta hubungan hukum yang timbul dari pelaksanaan bisnis oleh perusahaan. Contoh urusan perusahaan antara lain kontrak jual beli, perjanjian kerjasama, lisensi teknologi, hak kekayaan intelektual, serta tanggung jawab atas hutang piutang. Pengelompokan perusahaan adalah pembagian menurut bentuk badan hukum dan struktur kepemilikan yang mempengaruhi bagaimana tanggung jawab, hak, suara, dan kewajiban hukum diatur. Contoh pengelompokan perusahaan meliputi perusahaan perseorangan, yaitu usaha milik satu orang dengan tanggung jawab tidak terbatas. Berikutnya ada CV, yaitu kemitraan dengan sekutu aktif dan sekutu komanditer. Selanjutnya ada PT, perseroan terbatas, badan hukum dengan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, koperasi, yayasan. Dan selanjutnya ada dari instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, bentuk hukum yang memiliki tujuan hukum dan tata kelola khusus. Perbedaan esensialnya terletak pada bagaimana hak dan kewajiban dialokasikan, bagaimana tanggung jawab ditanggung, serta bagaimana dokumen hukum dan pengawasan publik diterapkan. Sekian. Baik, soal yang keempat adalah jelaskan asas-asas dalam kontrak dagang, serta berikan contoh pelanggaran asas yang sering terjadi dalam bisnis di Indonesia. Baik, asas-asas kontrak dagang dan contoh pelanggarannya. Kontrak dagang didasari oleh beberapa asas utama yang menjadi pijakan penilaian sah tidaknya suatu perjanjian di Indonesia. Secara ringkas, mari kita bahas 4 asas inti yang paling relevan dalam konteks praktik bisnis modern. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan syarat-syarat perjanjian sepanjang tidak melanggar hukum, mengikat pihak-pihak untuk memilih opsi-opsi yang paling efisien bagi kepentingan mereka. Contoh pelanggarannya, salah satu pihak memaksa persetujuan kontrak tanpa memberikan kesepakatan yang adil untuk menilai syarat-syaratnya, dan lain-lainnya. Yang kedua ada asas konsensualisme. Suatu kontrak sah jika ada kesepakatan antara para pihak. Pelanggaran bisa terjadi ketika ada perubahan ketentuan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, sehingga menjadikan kesepakatan awal. Yang ketiga ada asas pacta sunt servanda. Perjanjian mengikat dan harus dilaksanakan secara jujur dan penuh etikat. Pelanggaran contohnya wan prestasi dalam pengiriman barang sesuai jadwal atau kualitas yang disepakati. Yang keempat ada asas etikat baik. Kewajiban bertindak jujur, adil, dan transparan dalam melaksanakan kontrak. Pelanggaran umum termasuk manipulasi informasi, penyembunyian fakta material, atau praktik pemasaran yang menyesatkan. Contoh relevannya di Indonesia adalah dapat mencakup kasus pelabelan produk yang tidak akurat, pengungkapan risiko produk yang tidak lengkap, atau penyalahgunaan informasi rahasia dagang untuk merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap asas-asas ini sering menjadi dasar gugatan perdata maupun sanksi administratif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pemaparan materi dan jawaban dari soal esai UTS yang dapat saya sampaikan mengenai pembantu perusahaan, akibat hukum ketidaklengkapan dokumen perusahaan, urusan dan pengelompokan perusahaan, serta asas-asas kontrak dagang beserta pelanggarannya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran jelas dan membantu teman-teman sekalian dalam mempersiapkan ujian tengah semester yang akan mendatang, serta menambah wawasan tentang praktik hukum dagang di Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri.